Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami dengan tema teori gender dan feminisme. Jadi, sebelum kita masuk ke teori gender dan feminisme, kita harus mengetahui dulu apa sih itu gender, apa itu feminisme, dan apa perbedaan gender dengan seks. Gender di sini adalah sesuatu yang merujuk pada konstruksi sosial yang mengatur peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender ini berbeda dengan seks, yang mana seks ini merupakan sebuah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang mana perbedaan biologis ini kan merupakan hak mutlak yang tidak dapat dirubah. Nah, selanjutnya adalah feminisme. Feminisme ini merupakan serangkaian gerakan sosial atau gerakan politik yang dalamnya itu memiliki ideologi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak wanita, mengangkat kesetaraan antara wanita dan laki-laki dan pria pada aspek-aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori gender dan feminisme, kita harus mengenal dulu siapa sih tokoh-tokoh di balik teori gender dan feminisme ini. Nah, kami akan memperkenalkan 3 tokoh di balik teori gender dan feminisme ini. Yang pertama ini ada Simone de Beauvoir, yang mana Simone de Beauvoir ini merupakan seorang filsuf wanita dari Perancis sekaligus tokoh feminisme modern pada abad ke-20-an. Jadi beliau ini menulis buku yang berjudul The Second Sex yang mempunyai aliran pemikiran feminisme eksistensial. Jadi, tokoh feminisme dan teori gender yang kedua ada Betty Friedan. Yang mana Betty Friedan ini adalah seorang penulis buku dengan judul The Feminine Mystique, yang dianggap sebagai salah satu karya penting dalam gerakan feminis. Buku ini membahas tentang ketidakpuasan perempuan Amerika pada tahun 1950-an dan 1960-an terhadap perannya sebagai ibu rumah tangga dan mendorong perempuan untuk mengejar karir menjadi mandiri. Lalu ada tokoh di balik teori gender dan feminisme yang ketiga, ini ada Marx and Engels. Nah, mana mereka berdua ini adalah penulis dari karya monumental yang berjudul Manifesto Partai Komunis. Nah, keduanya ini jadi dasar pemikiran mereka ini feminisme Marxis, yaitu aliran feminisme yang melihat bahwa akar penindasan perempuan itu ada pada sistem ekonomi kapitalis. Jadi, ketiga tokoh inilah yang mencetuskan teori gender dan feminisme. Yang pertama ada Simone de Beauvoir yang mencetuskan tentang pemikiran feminisme eksistensial. Yang kedua ada Betty Friedan, ini mencetuskan feminisme modern. Dan yang terakhir ada Marx and Engels yang mencetuskan aliran feminisme Marxis. Yang mana teori gender yang ketiga ini lebih ke seperti feminisme patriarki, seperti itu. Selanjutnya tentang isi pembahasan daripada teori gender dan feminisme ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya dalam konteks kelahiran teori feminisme eksistensial. Feminisme eksistensial lahir di Eropa pada abad ke-20, khususnya dipengaruhi oleh arus besar filsafat eksistensialisme yang berkembang di Prancis. Tokoh utama teori ini adalah Simone de Beauvoir, seorang filsuf eksistensialis yang menulis karya monumental The Second Sex pada tahun 1949. Pada masa itu, kondisi sosial perempuan masih sangat terpinggirkan. Mereka dibatasi hanya pada ranah domestik, kurang memiliki kebebasan untuk berpendidikan, berkarir, ataupun berperan aktif dalam politik dan kehidupan publik. Selanjutnya, perempuan ditempatkan sebagai makhluk pelengkap bagi laki-laki saja, bukan sebagai manusia yang utuh dan merdeka. Selanjutnya, konsep dasar teori. Menurut teori ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil konstruksi sosial dan budaya. Simone de Beauvoir mengungkapkan bahwa perempuan sering diposisikan sebagai the other atau yang lain.
Sementara laki-laki ditempatkan sebagai standar utama dalam masyarakat. Hal ini membuat perempuan teralienasi karena keberadaannya selalu dinilai dari perspektif laki-laki. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya kesadaran dan kebebasan diri. Perempuan harus menyadari bahwa dirinya adalah subjek yang bebas, bukan sekedar objek yang dibentuk oleh stereotip dan tradisi patriarkis. Untuk itu, mereka perlu membebaskan diri dari belenggu peran tradisional yang membatasi hanya pada wilayah domestik, serta membangun otonomi dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial. Konsep ini tercermin jelas dalam pernyataan Simone de Beauvoir yang terkenal, "One is not born, but rather become a woman." Seseorang yang tidak dilahirkan sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan karena konstruksi sosial. Dengan demikian, feminisme eksistensial menegaskan bahwa penindasan terhadap perempuan bukanlah takdir biologis, melainkan produk sistem sosial yang membatasi kebebasan mereka. Teori ini mendorong perempuan untuk mengambil peran aktif dalam menentukan kehidupannya sendiri dan keluar dari jerat stereotip yang mengekang. Selanjutnya, kelahiran teori feminisme modern. Feminisme modern yang dipelopori oleh Betty Friedan muncul pada pertengahan abad ke-20, tepatnya di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Latar belakang lahirnya teori ini berhubungan dengan kondisi sosial perempuan Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu, banyak perempuan yang sebelumnya ikut terlibat dalam dunia kerja ketika perang berlangsung justru dipaksa kembali ke ranah domestik setelah perang usai. Perempuan diarahkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang ideal, sementara akses mereka pada pendidikan tinggi, karir, dan politik dibatasi. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan perempuan kelas menengah, karena mereka merasa potensinya terhambat hanya untuk memenuhi peran tradisional sebagai istri dan ibu. Selanjutnya, konsep dasar. Konsep dasar feminisme modern ala Betty Friedan menekankan bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, baik pendidikan, pekerjaan, politik, maupun kehidupan sosial. Menurutnya, perempuan tidak boleh didefinisikan hanya dari peran domestik, tetapi harus diakui sebagai individu yang utuh dengan kebebasan menentukan jalan hidupnya. Gerakan yang dipelopori Friedan kemudian dikenal sebagai feminisme gelombang kedua, yang berfokus pada isu kesetaraan hak di ruang publik, seperti kesepakatan kerja, pendidikan, representasi politik, dan penghapusan diskriminasi gender dalam sistem hukum. Melalui gagasannya, Betty Friedan berhasil menginspirasi lahirnya organisasi feminis besar di Amerika, seperti National Organization for Women pada tahun 1966, yang memperjuangkan kesetaraan gender secara lebih terstruktur. Kemudian feminisme Marxis. Feminisme jenis ini didasarkan pada pemahaman Marxisme yang dikemukakan oleh Karl Marx dan kolaboratornya, Friedrich Engels. Pada abad ke-19, Marx menunjukkan bagaimana kapitalisme dapat tumbuh melalui eksploitasi tenaga kerja. Feminis Marxis menganggap klasisme, alih-alih eksisme, sebagai penyebab utama penindasan perempuan. Mereka mengeksplorasi bagaimana gagasan gender membentuk struktur produksi dalam kapitalisme dan berpendapat bahwa perempuan dieksploitasi oleh masyarakat kapitalis. Selanjutnya, konsep teori feminis Marxis memandang keluarga sebagai alat kapitalisme dan kapitalisme lah, bukan laki-laki yang menindas perempuan. Mereka melihat keluarga sebagai pihak yang menindas perempuan sekaligus mendukung kapitalisme dalam 3 cara. Yang pertama, perempuan mereproduksi tenaga kerja dan mensosialisasikan mereka ke dalam hierarki